Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan ngobrol dengan dua sahabat kita. Yang pertama ada Ibnu, nanti kita berkenalan lebih jauh. Lalu yang kedua ada Dinda. Saya mau ke Ibnu dulu. Ibnu, silakan memperkenalkan diri, nama lengkapnya siapa, dipanggilnya siapa, Ibnu sekarang ini kelas berapa dan usianya berapa. Silakan Ibnu. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Ibnu Syawal. Sering dipanggil Ibnu. Kelas 6. Usia saya 12 tahun. Oke, Ibnu sudah 12 tahun ya. Sekarang kita berkenalan sama teman kita yang cantik karena cuma kita bertiga di sini. Dinda, nama lengkapnya, lalu sekarang Dinda ini kelas berapa dan usia berapa? Silakan Din. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Dinda Meliansyah. Saya dipanggil Dinda dan saya berkelas 6. Oke, Dinda sama Ibnu berarti satu kelas. Iya. Oke teman-teman, hari ini Pak Pras sama Ibnu dan Dinda kita akan ngobrol santai. Bahasan kita tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita masuk ke materi intinya, saya ingin menginformasikan dulu bahwa obrolan ini dilaksanakan tentunya dengan melakukan protokol kesehatan. Kedua narasumber sudah menggunakan alat pelindung juga masker, lalu tadi sudah cuci tangan, ada hand sanitizer juga. Saya langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, siap Dinda sama Ibnu? Siap. Sama PJJ ini apa saja yang sudah Dinda lakukan di rumah aja, nggak apa-apa. Kalau Dinda banyak bolosnya atau banyak rajinnya silakan. Belajar di rumah, melaksanakan pelajaran PJJ di rumah. Wah, Dinda kayak masih malu-malu. Saya langsung ke Ibnu dulu deh. Selama PJJ ini apa saja yang sudah Ibnu lakukan di rumah? Mengerjakan tugas dari guru kelas, lalu dikirim lewat WA ke guru kelas. Habis itu kalau sudah mengerjakan tugas, saya bermain, main handphone, main di luar. Kalau sudah, saya nonton TV, lalu jajan, makan. Udah, cuma itu saja. Itu aja. Oke, Ibnu. Nah, Din, nggak apa-apa kayak Ibnu gitu, banyak jawabannya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya kendalanya nih atau kesulitan apa yang kamu rasakan selama PJJ. Boleh dari semua faktor. Boleh dari diri kamu, misalnya faktor males, terutama misalnya bangun paginya, atau dari masalah fasilitas, misalnya handphonenya cuma satu bergantian, ataupun misalnya nggak ada kuota. Nah, kita akan membahas soal itu, kendala-kendalanya selama PJJ. Saya ke Ibnu dulu. Ibnu, selama PJJ ini apa sih kesulitan atau kendala-kendala yang Ibnu rasakan di rumah? Silakan Ibnu. Handphonenya kadang-kadang tidak ada paketan, nggak punya uang, terus nggak bisa main jauh-jauh, nggak bisa deket-deketan. Udah itu aja. Ibnu tadi bilang handphonenya nggak ada paketan. Terus apa yang Ibnu lakukan ketika misalnya Ibnu tahu Ibnu nggak punya paket? Kalau di sekitar rumah saya ada yang masang wifi, saya bayar 3.000 dari pagi sampai subuh. No, berarti kan Ibnu udah dapat solusi tuh ya. Bisa numpang wifi dengan bayaran misalnya Rp3.000. Berarti kan seharusnya nggak ada lagi kendala untuk tidak melaksanakan pembelajaran dari jarak jauh ya. Sekarang saya mau ke Dinda dulu. Din, kendala apa yang Dinda rasakan selama belajar di rumah? Handphonenya kan cuma satu, jadi maksudnya saya sama adik saya. Kadang saya ngerjainnya ganti-gantian. Terus saya misalnya adik saya udah kelar, baru saya yang ngerjain.
Itu aja, berarti seharusnya itu juga bukan jadi kendala yang besar. Kenapa? Karena tadi masih ada kesempatan untuk gantian. Saya rasa guru-guru di sekolah juga akan memberikan dispensasi secara waktu. Misalnya gini, pembelajaran dilaksanakan jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Tapi karena kendala yang tadi Dinda sebutkan, ketika Dinda melakukan konfirmasi atau cerita ke gurunya kalau handphonenya harus gantian, adiknya dulu pagi, Dinda nanti siang atau sore, saya rasa gurunya juga akan memberikan toleransi. Pak Pras, misalnya untuk PJOK Dinda ngumpulinya sore ya, atau bahkan malamnya, atau bahkan hari berikutnya. Sama Pak Pras pasti boleh. Saya juga yakin sama guru yang lain boleh. Yang penting adalah satu, ketika pembelajaran semua siswa melaksanakan pembelajaran tersebut. Kalau yang tidak terkendala dengan handphone yang bergantian, maka harus dilakukan sesuai jadwal. Kalau pagi ya pagi, kalau siang siang. Tapi untuk report tugasnya, mengumpulkan tugas ya dapat dilaksanakan sore, malam hari, atau bahkan hari berikutnya. Kalau misalnya disuruh milih, mendingan sekolah seperti biasa waktu sebelum ada pandemi COVID ini, atau pembelajaran jarak jauh seperti yang sekarang kita laksanakan? Dari Ibnu dulu. Enakan sekolah biasanya, Pak. Kenapa? Karena bisa main sama teman-teman, Pak. Belajarnya bisa bareng-bareng. Kalau di rumah kan cuma sendiri. Kadang-kadang diajarinnya ganti-gantian, Pak. ganti-gantian seperti apa maksudnya? Kan misalnya kakak saya ngajarin adik saya dulu. Oh, iya. Gimana Din? Lebih baik langsung ke sekolahan daripada di rumah. Kenapa? Gitu. Kadang suka diajarnya gonta-ganti. Kadang ada saya, ntar habis itu saya. Apa sih yang semangat yang bisa kamu lakukan? Misalnya kita belum tahu nih kapan sekolah dibuka. Ibnu, monggo Ibnu, silakan. Kadang-kadang saya disupport sama mama saya. Kayak Betul. gimana supportnya? Ayo Ibu, ngerjain tugas buruan sebelum telat. Berarti kan ada perhatian dari orang tua ya? Ya, Ya. Kalau Dinda? Sama Pak. Sama. Sekarang kalian coba kasih solusi ke diri kalian. Mungkin juga itu sama masalahnya seperti yang teman-teman lain rasakan. Dalam PJJ ini, apa solusi atau semangat motivasi untuk diri kamu sendiri menghadapi PJJ yang kita nggak tahu sampai kapan? Ibnu. keluar dari sinyal. Kadang-kadang belajarnya di luar, enggak di rumah. Di luar itu di mana? Di warung, kadang-kadang kan kalau ada warung tutup ada terasnya. Belajar di teras itu, belajar di situ. Kalau di rumah wifi-nya nggak nyampe, cuma 2 batang. Jadi kalau di luar 4, kalau nggak 3. Nah itu lebih santai belajarnya, tempatnya enak, nyaman, bisa pindah-pindah tempat. Kalau Din, apa sih Din yang bisa kamu lakukan untuk memberi semangat diri kamu menutupi atau menambal kekurangan Dinda waktu PJJ hari-hari sebelumnya? Apa Din? Saya kadang suka nyarinya kalau di dalam kamar saya nggak ada, jadi makanya saya kalau depan jendela baru ada sinyal, biar di situ depan jendela. Oke, terima kasih.